dari 128 SKS ini setengah tuh belajar fokus Mandarin dan setengahnya untuk itu engineering atau apapun yang dipilih dari siswa itu. Tiap tahun tuh ada orang-orang dari NTHU bakal ke Indo buat kayak macam promosiin atau mencari murid juga. Waive the school fee, jadi nggak usah bayar uang sekolah dan dapat stipend setiap bulan 5.000. Oke, jadi kamu bilang kamu nggak expect ada pelajaran fisika di kurikulum ini. Terus selain itu ada nggak sih kayak pelajaran-pelajaran yang mungkin kamu nggak terlalu suka gitu? Welcome back to Boba Bridge Podcast. Jadi di podcast ini kita bakal membahas kehidupan orang-orang foreigner yang tinggal di Taiwan. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang kali ini cewek. Soalnya 2 episode kemarin udah cowok kan. Terus ini adalah salah satu orang yang berhasil mendapatkan beasiswa selama S1 dan S2. Dan aku ingin menggali lebih dalam tentang apa yang dia kerjain selama kuliah. Dan juga kita akan bakal deep dive lebih banyak tentang pengalaman dia bekerja intern di perusahaan-perusahaan semikonduktor. Jadi mari kita sambut Stella. Hey, Halo, Stella. halo Ko James. Thank you for inviting me in this Boba podcast. Ya. Oke, Stella, untuk yang pertama boleh nggak sih ceritain bentar kayak kenapa kamu memilih untuk lanjut studi di Taiwan? Mungkin kita mundur dari zaman kamu masih SMA gitu. Okay, so dulu memang dari kecil itu orang tua selalu mendorong kita untuk belajar bahasa Mandarin ya dari dulu. Tapi karena memang orang tua juga gak bisa bahasa Mandarin, jadi kita cuma dipaksa kayak les seminggu sekali gitu, les Mandarin. Tapi ya karena memang tidak ada lingkungannya, jadi it's very hard to be fluent in Mandarin. Jadi makanya memang dari dulu selesai SMA 3 itu either Taiwan or China. Jadi and finally I chose Taiwan karena memang di sini lebih aman. Terus aku juga dulu memang pernah ke China for vacation and found out it is a super big country. Jadi orang tua juga merasa kalau memang di Taiwan tuh lebih aman karena memang juga cewek ya. Jadi orang tua merasa lebih safe kalau di negara yang lebih kecil gitu. Jadi emang alasan utamanya karena Mandarin ya? Yes. Oke. Terus habis itu kan kamu berhasil masuk ke dalam National Tsinghua University nih. Jadi NTHU ini sendiri kan sebenarnya merupakan salah satu kayak sekolah yang top lah, kuliah yang top di Taiwan. Nah itu gimana caranya kamu bisa tahu kayak, apakah kamu kayak, aku mau masuk ke kuliah ini nih? Atau awalnya kamu tuh kayak ada memilih banyak univ gitu? Oke, jadi memang dulu aku nyari top universities di Taiwan mana yang memang cocok dengan jurusan yang aku mau, which is dulu lebih ke IT. Dulu memang sempat apply juga ke kayak National NTUST, National Taiwan University and Science and Technology, karena memang juga mereka very good in kayak science and technology, and top universities di Taiwan juga yang very good in engineering itu juga di NTHU kan, di National Tsinghua University. Jadi memang sempat apply ke 2 universities ini dan takdirnya di NTHU ya. So here I am. Itu emang kamu cari lewat website univnya sendiri gitu ya? Awalnya itu aku cari-cari mana gitu yang top universities di Taiwan, dan karena memang dulu kurang mengerti cara apply-nya ya yang di Taiwan, jadi aku dulu sempat pakai agent pas apply S1. Tapi kan pas masuk S2 karena memang udah lama di Taiwan ya, jadi udah tahu prosedurnya, jadi pas S2 ini apply sendiri gitu. Oke, kita mulai dari yang S1 nih. Jadi kan setahu S1 kamu ada ngambil program yang namanya IBP. Nah kamu boleh jelasin gak sih ke teman-teman IBP ini apa gitu? Oke, jadi IBP ini stands for International Bachelor
degree program. Ini tuh dia seperti interdisciplinary. Kita bisa milih banyak jurusan yang tersedia. Dan mereka itu ada 4 jurusan terbesar sekarang. Satu itu teaching Chinese. Jadi mereka fokusnya lebih ke Chinese. Dan mereka tuh juga bisa mengambil jurusan kedua yang mereka mau fokus seperti misalkan ekonomi atau mungkin engineering juga. Jadi dari kelulusan SKS dari 128 SKS ini setengah tuh belajar fokus Mandarin dan setengahnya untuk itu engineering atau apapun yang dipilih dari siswa itu. Terus jurusan yang kedua itu business management. Business management ini full Inggris ya dia provide-nya. Jadi IBP ini memang juga mereka awalnya bilang itu memang fokusnya bahasa Inggris. Kecuali yang jurusan yang pertama itu yang jurusan fokus ke Mandarin ya. Terus jurusan ketiga ini EECS, Electrical Engineering and Computer Science. Ini juga dia interdisciplinary, jadi tuh kita bisa pilih kita mau fokus ke lebih ke teknik elektro atau fokus lebih ke computer science atau mau dua-duanya juga bisa. Jadi setengah SKS kelulusan itu fokus di elektro, setengah di computer science. Atau mau fokus semuanya ke computer science itu juga oke. Dan jurusan yang keempat ini sekarang baru itu technology engineering. Jadi mereka lebih kayak ke interdisciplinary of engineering. Terus di dalam jurusan engineering ini bisa pilih lagi fokusnya mau ke engineering yang seperti apa. Contohnya mechanical engineering atau industrial engineering, other engineering degrees. Jadi menurut aku sangat-sangat fleksibel si jurusan IBP ini. It's a good and bad thing at the same time, karena kalau at the bad side is that untuk mahasiswa atau mahasiswi yang belum tahu mau fokus kemana, benar-benar bakal bingung banget mau ngambil yang mana karena memang luas banget kan major yang bisa dipilih, paling begitu. Jadi pas kamu apply itu emang yang di website Univ itu emang udah IBP gitu ya? Karena setahu kamu kan kayak generasi pertama di program itu kan? Betul, iya. Oke. Jadi dia memang tidak menawarkan yang program Chinese kah? Kayak computer science yang dalam bahasa Mandarin gitu? Iya, enggak. Jadi mereka memang fokusnya itu bahasa Inggris semuanya, kecuali yang Chinese itu. Tapi kalau memang masih mau ambil program yang Mandarin masih bisa? Yes, itu juga oke. Yang penting pelajarannya sesuai dengan fokus yang kita pilih. Okay. Kalau misalkan kita fokus ke computer science, harus ambil pelajaran yang berbahasa Mandarin related sama computer science doang. Oke. Begitu. Terus setahu aku kayak tiap tahun tuh ada orang-orang yang dari NTHU bakal ke Indo buat kayak macam promosiin atau mencari murid juga. Itu kamu pernah sempat pergi nggak gitu? Aku belum sempat sih, karena selama liburan mostly spend time di Taiwan. Jadi dulu S1 kebanyakan COVID, terus setelah S2 baru mulai liburan summer dan winter ini cari intern sih. Jadi belum ada waktu balik-balik ke Indo untuk yang promosiin IBP itu. Tapi mereka memang tiap tahun tetap pergi ke Indo gitu buat promosi. Aku in recent years 1-2 tahun ini aku belum kurang tahu ya update-nya, tapi dulu pas aku lulus tahun 2023 mereka masih aktif ke Indonesia, terus promosiin ke sekolah-sekolah di Jakarta dan Surabaya sih yang aku tahu paling banyak. Kalau di Jakarta mungkin yang mereka pilih top schools in Jakarta dan top schools di Surabaya begitu. Oke. Terus kan kamu masuk dengan jurusan computer science. Jadi pas kamu masuk itu ada nggak sih hal-hal yang kamu expect terus mungkin kayak berbeda dari yang kejadian gitu? Yes, very.
Jadi dulu sebelum datang ke Taiwan itu aku kira computer science di NTHU lebih em, pelajaran-pelajaran basicnya itu banyak yang fokusnya ke software application dan basicnya juga ya teorinya. Seperti aku nggak expect kalau di computer science NTHU itu ada kelas fisika. Karena aku juga banyak punya temen dia mengambil computer science di universitas swasta di Indonesia itu mereka pelajaran wajibnya nggak ada pelajaran fisika. Nah jadi agak shock sih pas di NTHU. Oke harus ada ambil fisika 1 dan fisika 2 gitu. Terus kayak I found out di NTHU ini mereka computer science-nya sangat juga banyak pelajaran wajib yang berhubungan sama teknik elektro. Tidak hanya fokus ke software gitu. Gitu sih. Oke. Jadi Karena mungkin di Taiwan semikonduktor industri kan yang paling besar ya. Jadi mungkin kurikulum di sini they try to ada even elemen-elemen iya ada elemen gitu semikonduktor ya. dan hardware-nya Iya, iya. gitulah, begitu sih. Tapi ya the good thing ya I think that is one of the reasons kenapa aku juga sekarang kebanyakan pengalamannya di semiconductor companies Oke. gitu. Habis itu tadi kamu sempat bilang pas kamu sempat mengalami masa-masa COVID gitu di sekolah. Jadi itu boleh ceritain nggak dari semester berapa ke semester berapa dan apakah itu kayak full online gitu? Oke, jadi aku masuk S1 tahun 2019. Lalu kayaknya sekitar semester 3 ya, 2020 awal itu mulai COVID. Jadi kita ada beberapa semester online, full online. Terus mulai kayaknya sekitar 1 sampai 2 semester setelah online itu udah mulai buka offline kelasnya. Tapi kita masih harus setiap masuk kelas itu bakal ada orang yang ngecek temperatur kita. Habis itu kalau misalkan sudah dicek badannya bakal ditempel stiker. Kalau misalkan nggak ada stikernya itu kita nggak boleh masuk kelas atau nggak boleh masuk ruangan tertentu. Sangat-sangat ini sih di Taiwan waktu itu very strict ya regulationnya pas COVID itu. Terus kalau misalkan di kelas juga harus pakai masker selalu setiap saat sebelum masuk ruangan harus disemprot alkohol gitu sih. Ada ngerasa beda nggak sih pas kuliah online dan lewat nggak online gitu, offline? Iya berasa banget sih karena memang aku orangnya itu tergantung orang ya. Tapi kalau aku orangnya gampang terdistract. Jadi kalau misalkan online itu kalau mungkin ngelihat tab lain di komputer terus bisa fokusnya mungkin ke other tab di laptop. Tapi kan kalau offline ada gurunya yang masih mengajar di depan, jadi lebih fokus sih aku kalau in my opinion kalau offline. Oke. Terus kita balik ke yang IBP tadi. Jadi kan setahu kamu sempat dapat beasiswa full. Kamu boleh jelasin nggak sih di program NTHU atau mungkin cuma di NTHU IBP, mereka ada program beasiswa yang kayak apa aja? Oke, jadi beasiswa itu ada banyak ya setahu aku macamnya. Tapi yang paling sering aku dengar itu dari MOE, Ministry of Education Taiwan, dan dari sekolah. Dua ini yang aku sering ketemu dari teman-teman di NTHU. Dan kalau misalkan yang dari Ministry of Education ini, itu of course dia dapat stipendnya lebih besar setiap bulan, tapi memang kuotanya juga sedikit and very competitive to get this dari yang Ministry of Education. Jadi
aku waktu itu di angkatan aku cuma kenal satu orang yang dapat Ministry of Education scholarship ini. Dan ada lagi satu macam beasiswanya itu yang dari sekolah, which is directly dari NTHU. Jadi dia memang ngasih scholarships-nya lebih ke beberapa murid yang of course GPA dan nilainya harus di atas GPA berapa ya aku lupa, but ada thresholdnya juga. Dan itu mereka setiap tahun harus apply ulang. Nah sedangkan kalau MOI ini dia langsung dapat 4 tahun selama S1. Jadi kalau even though di NTHU mereka lebih banyak ngasih ke murid-murid, tapi karena memang setiap tahun ini harus nge-apply, jadi it is also very competitive. Jadi setiap tahun kita bakal kayak try our best to maintain our GPA. Dan aku merasa mereka itu setiap tahun kind of reduce the amount of the scholarships. Iya, paling gitu sih. Dan aku juga dengar-dengar dari adik kelas karena sekarang IBP itu muridnya udah banyak banget, jadi semakin very very competitive for this scholarship. Itu beasiswanya maksudnya kayak nggak bayar uang sekolah atau dia ada kasih uang bulanan gitu? Oke, jadi kalau yang dari sekolah ini ada 2 types, type A and type B. Jadi type A dan type B ini bedanya adalah type A itu waive the school fee, jadi nggak usah bayar uang sekolah dan dapat stipend setiap bulan 5.000. Kalau misalkan yang type B itu kita tidak perlu bayar uang sekolah doang. Jadi bedanya itu type A dapat stipend and type B nggak dapat stipend. Kalau boleh tahu dulu kamu dapatnya yang mana tuh? Kalau aku dari tahun pertama sampai tahun keempat ini beda-beda ya. Wah. Iya, jadi struggle to sustain type A and type B and type A and type B at the same time. So it's not easy in my opinion ya. Oke. Begitu. Oke, terus kita balik yang ke program computer science ini tadi. Kan kamu bilang dia boleh fokus ke salah satu lah kayak II atau CS gitu kan ya. Kamu sendiri dulu pilihnya yang mana gitu? Aku dulu pilihnya lebih ke CS. Oke. Ya. Karena emang lebih suka gitu ya, mungkin kayak software gitu. Iya. Terus, Dan karena mungkin juga dari dulu belum tahu ya, hardware ini industrinya bisa ngapain gitu. Karena dulu jujur memang nggak terlalu mengerti semikonduktor industry. Dan makanya kind of grateful actually pas ngambil computer science masih ada elemen-elemen hardware-nya. Jadi pas lulus S1 dan S2 ini company semiconductor juga ngelihat, oh kamu pernah mengambil kelas-kelas yang dulu berhubungan sama hardware, jadi they're okay with that. oke. Gitu. Tapi sebelum kamu datang ke Taiwan, kamu pernah belajar coding dulu di SMA? Very basic, like website doang yang kayak HTML and CSS and stuff. Oke. Basic banget ya. Jadi I don't think that counts. Oke, jadi kamu bilang kamu nggak expect ada pelajaran fisika di kurikulum ini. Terus selain itu ada nggak sih kayak pelajaran-pelajaran yang mungkin kamu nggak terlalu suka gitu? Oh yeah, of course. Mungkin lebih ke pelajaran yang dulu ada elemen hardware-nya ya. Iya. Jadi kalau aku tanya pelajaran yang bisa bikin nangis juga yang hardware semua. Oh gitu. yes. Ya, Oke. related mungkin juga kayak ke basic computer science like computer architecture, something like that. Habis dari S1 gitu, kamu lanjut S2 langsung atau kamu ada sempat ngapain dulu? Iya, jadi aku sempat kerja for almost a year baru apply S2. Oke, untuk S2-nya apakah masih CS juga? Sekarang aku ambilnya MBA and
fokus lebih ke business analytics and data science. Karena apa tuh alasannya? Jadi karena di MBA ini kita juga interdisciplinary ya. Kita bisa pilih a lot of focus that we want, kayak contoh ada juga yang bisa pilih mau fokus ke finance or fokus ke political science, it's also possible, atau lebih fokusin ke business analytics, atau bisa fokus juga ke information system. Jadi it's very broad also, kayak depends on setiap orang ya mau fokusnya kemana. Jadi aku juga milih business analytics and data science cause my background also related to software, and I found out kalau it is more related with my background, so that's why. Tapi S2-mu ini juga di NTHU atau di sekolah yang lain? Sama di NTHU juga. So the program name is IMBA. It's International Master of Business Administration. Apa alasan kamu memilih NTHU lagi nggak coba yang lain gitu? Atau mungkin kamu ada consider untuk keluar negeri lagi kah? Okay, so aku pilih NTHU lagi karena memang udah 4 tahun ya di Hsinchu NTHU, and udah kebiasa and already tahu their system, their process, and it's also my comfort zone in NTHU. So that's the most big factor sih kenapa aku pilih NTHU lagi. Ya, kalau teman-teman nggak tahu, jadi NTHU itu tadinya di kota Hsinchu di Taiwan. Jadi Hsinchu ini kayak semacam Silicon Valley-nya Taiwan gitu. Dia pokoknya ada banyak perusahaan semikonduktor yang mereka itu pusatnya ya di sana. Salah satunya termasuk TSMC juga di Hsinchu gitu. Tapi kadang ada banyak orang bilang kayak di Hsinchu itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayaknya isinya orang-orang yang kerja doang. Kalau kamu sendiri gimana sih impression kamu terhadap Hsinchu ini? Ya, jadi memang menurut aku sangat cocok untuk pelajar dan pekerja ya. Iya, jadi aku juga memang jujur orangnya tidak terlalu suka keluar-keluar. Jadi makanya aku bilang tadi Hsinchu is my comfort zone actually. So mungkin untuk orang yang suka jalan-jalan kayak explore places di Taiwan, I don't think it's a great place. Oke, ya. Gitu ya. Oke, tadi kan kamu sempat bilang di antara S1 dan S2 kamu sempat ada gap year. Itu kamu bekerja ya? Iya, betul. Boleh dijelasin nggak itu kamu ngapain gitu? Oke, jadi aku dulu kerja as lebih ke UI UX designer. Terus fokusnya designing UI of web and app. Terus aku juga di startup, software startup. Terus apa yang membuatmu kayak merasa kayaknya aku perlu lanjut S2 nih? Karena lebih ke I don't think aku nggak bisa berkembang lagi gitu loh di this field. Terus aku juga pengen coba new field kayak more to management. Oke. Jadi aku juga dulu sempat actually try to apply kayak jobs yang kayak need management and computer science background gitu, atau kayak technical background kayak PM or technical sales, but yeah, there's no response. So that's kind of a wake up call that I think I need to upgrade myself gitu sih. Yeah.